Halo teman-teman, mulai sekarang dalam 1 minggu saya akan mencoba membuat segmen baru dalam channel ini tentang Arabic Learning. Nah, ini belajar tentang Arab, baik mengenai bahasa maupun budaya, kebiasaan atau adat istiadat di kalangan Arab. Ini adalah salah satunya. Teman-teman sekalian, istilah rumah sakit mungkin bagi kita terasa biasa saja ya. Tidak pernah terpikirkan bahwa ungkapan itu aneh atau ganjil atau bahkan keliru. Rumah sakit atau RS. Tapi coba kita bandingkan dengan bahasa asing. Misalnya dengan bahasa Arab. Di kalangan Arab, istilah itu disebut dengan al-mustashfa. Dari kata istashfa. Ya, kata dasarnya syafa, syufia. Artinya adalah sembuh atau sehat. Maka al-mustashfa artinya adalah rumah sehat atau rumah sembuh. Logikanya, kalau orang datang ke tempat itu, ke al-mustashfa itu, maka diharapkan dia sembuh. Al-mustashfa, jadi tempat sembuh. Lalu, di kita menyebutnya rumah sakit. Mungkin logikanya di situ tempat orang-orang sakit dirawat. Tapi kalau kita berpatokan bahwa nama itu sesungguhnya mengandung arti, mengandung doa, mengandung motivasi, mana kira-kira yang lebih tepat? Rumah sehat, sehingga di situ ada doa, ada motivasi bahwa orang datang ke situ, kemudian menjadi sehat. Nah, kalau orang sakit atau rumah sakit, maka orang datang ke situ sakit. Nah, jadi, bukankah lebih tepat kalau kita menggunakan rumah sehat, al-mustashfa? Sekarang coba kita bandingkan lagi dengan bahasa asing yang lain. Misalnya bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, disebut dengan hospital. Hospital secara harfiah itu artinya ramah tamah. Hospitality artinya keramah tamahan sebagai tuan rumah. Hospitality berarti hospital adalah yang ramah tamahnya. Ini artinya apa? Kalau orang sakit datang ke hospital, maka mereka disambut dengan ramah tamah, ya, dengan sambutan yang bagus, baik, dan seterusnya. Maka yang sakit itu merasa senang, ya, merasa bahagia, gembira, dan itu sudah separuh sembuh. Ya. Karena kadang-kadang obat itu juga dari komunikasi, dari pelayanan pihak rumah itu terhadap yang sakit. Maka tepat juga kalau orang barat menyebutnya hospital. Orang Arab al-mustashfa. Nah, kita rumah sakit. Bagaimana kira-kira? Ya. Mungkin kalau ada yang mau mengubah menjadi rumah sehat, ya kenapa tidak ya? Karena itu menunjukkan arti yang sangat bagus. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kata di sana sini. Ya kan? Misalnya kan sering kita mendengar ungkapan sampah-sampah berserakan di sana sini. Ya kita yang sering menggunakan terasa biasa saja di sana sini. Tapi coba kita perhatikan, kenapa di sana dulu baru di sini? Misalnya di sekitar kita ini banyak sampah ya.
Sampah dari kertas, dari plastik, dari macam-macam lah. Di sekitar kita, di hadapan kita banyak sampah. Tapi kita kemudian membuat contohnya, sampah-sampah berserakan di sana sini. Di sana dulu baru di sini. Coba kita bandingkan dengan bahasa asing, dengan bahasa Arab misalnya. Di Arab, istilah yang digunakan adalah huna wa hunaka. Di sini dan di sana. Taba'tharat al-qaratis huna wa hunaka. Jadi kertas-kertas berserakan di sini, di sana. Jadi di sini dulu yang ada di depan kita, baru di sana. Nah, saya nggak tahu kenapa kita bahasa Indonesia menggunakan di sana dulu baru di sini. Apakah, ini asumsi ya, apakah karena kebiasaan mentalitas kita yang selalu menunjuk kepada orang lain dulu baru dirinya? Ataukah seperti apa? Nah, ini saya kira perlu dipelajari juga ya. Bahasa Inggris juga sama. Here and there. Di sini dulu baru di sana, here and there. Jadi di sini, di sana. Ini dalam bahasa Indonesia ada beberapa makna ya, di sana, di sini dulu, di sana dulu baru di sini. Bisa jadi berkaitan dengan semacam mentalitas yang inferiority complex ya. Jadi kalau kita misalnya suruh maju ke depan, suruh tampil di muka umum, selalu bilang, yang lain dulu, sana dulu, baru di sini, gitu ya. Baru saya. Biarlah yang maju, mereka dulu, baru saya. Gitu kan. Atau, dalam hal kesalahan misalnya, kita selalu menunjuk orang lain dulu. Mereka yang salah, saya tidak, gitu kan. Di sana dulu, baru di sini. Sering-sering menunjuk kepada orang lain, baru kepada dirinya. Nah, ini kan sering-sering kali terjadi. Apakah ungkapan itu merefleksikan mentalitas tersebut? Nah, mungkin kita bisa mempelajari lebih lanjut ya. Ini mungkin bisa dipelajari dalam konteks sosiolinguistik. Nah, bagi yang belajar linguistik, saya kira ini menjadi salah satu masukan yang bagus. Satu lagi, ini ada istilah yang menurut saya agak-agak ganjil, keliru. Saya akan memberikan 3 contoh aja ya. Kata PP, pulang pergi. Pulang pergi. Karena kita sudah terbiasa mengatakan itu, ya terasa tidak aneh kan kata pulang pergi. Tapi coba kita pikirkan. Pulang pergi. Kenapa yang kita dahulukan pulang, baru pergi? Coba kita pikirkan ya. Kenapa pulangnya dulu, baru pergi? Bukankah, nah ini logikanya ya, bukankah kita pergi dulu, baru pulang? Iya kan? Kita pergi dulu, setelah itu pulang. Pergi ke Jakarta mencari nafkah, kemudian pulang kembali ke kampung. Ya kan? Bukan pulang dulu baru pergi. Nah, sekarang bagaimana dengan bahasa asing, dengan bahasa Arab? Apa dulu? Pulang dulu atau pergi dulu? Di kalangan bahasa Arab, jelas berangkat dulu, baru pulang. Maka ada istilah yang sering dipakai, zahaban wa iyaban. Zahaban wa iyaban. Berangkat dulu, baru pulang. Logis kan? Berangkat, baru kemudian pulang. Ya kan? Di kalangan bahasa Inggris juga sama kan, misalnya kayak pertandingan home and away. Home, away. Ya kan? Di sini dulu ke kandang dulu baru tandang. Ya, ini perbandingan yang dekat juga ya. Tapi yang dengan bahasa Arab yang lebih tepat itu zahaban wa iyaban. PP. Nah, sekarang kalau kita bilang
pergi pulang menjadi terasa nggak enak ya, karena kan bahasa itu ya terkait dengan kebiasaan, karena kita sudah terbiasa pulang pergi, kalau kemudian kita menyebut pergi pulang menjadi tidak enak. Ya karena sudah terbiasa atau kadung kita mengungkapkan pulang pergi. Tapi kalau ada kesepakatan baru di kalangan ahli bahasa, misalnya mengatakan pergi pulang, meski pada awalnya mungkin akan terasa ganjil, terasa tidak enak, tapi lama-kelamaan ya bisa diterima dengan baik karena itulah yang benar. Jadi ada 3 ya ungkapan dalam bahasa Indonesia yang jika dibandingkan dengan bahasa asing, terutama bahasa Arab, itu terasa ganjil atau kurang tepat ya. Jadi tadi yang pertama adalah rumah sakit, bahasa Arabnya al-mustashfa, rumah sehat. Kemudian di sana sini bahasa Arabnya huna wa hunaka, di sini dulu baru di sana. Dan yang ketiga ya pulang pergi, bahasa Arabnya zahaban wa iyaban, pergi dulu baru pulang. Demikian teman-teman pembelajaran tentang Arabic learning terkait dengan Arab, baik bahasa ataupun kebiasaan atau budaya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Salam optimis.